4. Tunduk dan patuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Quran Surah Az-Zumar ayat 54. Syarat ini hampir sama dengan sebelumnya, namun hakikatnya lebih berat, karena tidak semua orang yang menerima la ilaha illallah dan kewajiban-kewajiban mau menundukkan hati dan memasrahkan jiwanya kepada Allah. Bagi mereka yang tunduk dan berserah diri kepada Allah, maka akan senantiasa mendengar dan taat kepadanya, kapanpun atau dimanapun ia berada. Oleh karenanya ciri dan tanda benarnya iman seseorang merupakan ketika diajak, dinasehati, diingatkan oleh kalam Allah dan Rasul-Nya, ia segera menyambutnya dengan mengucapkan samina wa athona, kami mendengar dan kami taat. 5. Ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas dari relung hatinya atau jiwanya. Hadits riwayat Bukhari. Arti ikhlas ialah murni, memurnikan niat dan tujuan, baik ketika mengucapkan la ilaha illallah maupun saat merealisasikan kewajiban-kewajibannya. Bahkan syarat-syarat yang telah disebutkan tidak berarti apa-apa bila dicampur dengan syirik dalam niat maupun pekerjaan. Demikian juga bila sekedar mengaku ikhlas, sementara jiwanya dipenuhi dengan keraguan, penolakan, dan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka pengakuan ikhlasnya adalah dusta. 6. Mahabbah atau cinta, mencintai kalimat la ilaha illallah dan semua kewajibannya, mencintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum muslimin. Mencintai tanpa ada rasa benci sedikitpun, cinta yang memiliki bukti. Untuk menilai ketulusan cinta kita pada kalimat ini dapat diketahui dari dua hal ini, bukti cinta tersebut, berupa ketaatan dalam beribadah. Tidak ada rasa benci, berat hati, atau ganjalan di saat mendengar ajakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 7. Mengingkari segala macam togut sesembahan selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari segala apa yang diibadahi selain Allah, maka diharamkan harta dan darahnya, sementara hisabnya diserahkan kepada Allah. Hadits riwayat Muslim. Togut adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setiap makhluk yang melampaui batasannya, seperti yang disembah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditaati dalam bermaksiat kepada Allah, atau diikuti dalam aturan yang berseberangan dengan aturan Allah. Mengingkari togut merupakan syarat mutlak bagi sahnya ungkapan la ilaha illallah. Pengingkaran itu mencakup hati dan perbuatan, sehingga ketika seorang mukmin melihat atau mendengar togut, maka ia akan mengingkari dan memusuhinya dalam hati, kemudian anggota badannya menjauhi dan meninggalkannya. 8. Jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah secara jujur dari hatinya, maka akan Allah haramkan dirinya dari neraka. Muttafaqun alaihi. Ini merupakan syarat terakhir yang sangat menentukan, apakah ia termasuk kelompok yang benar dalam mengucapkannya atau termasuk kelompok yang dusta atau pura-pura. Mengucapkan kalimat tersebut dengan benar berarti mengetahui makna dan hakikatnya, kemudian meyakini tanpa keraguan. Kebenaran ucapan itu dibuktikan dengan menerima kewajiban dan tuntutan la ilaha illallah dengan penuh ketundukan dan kepasrahan. Ketaatan dan ibadah yang dilandasi ketundukan dan kepasrahan itu selalu terjaga kemurniannya dari syirik, togut, dan kekafiran. Bila salah satu dari kriteria di atas tidak ada atau gugur, maka ungkapan tersebut tidak ada manfaatnya, karena itu merupakan ungkapan dusta yang akan menyengsarakan orang yang mengucapkannya. Perlu diingat, syarat-syarat yang telah disebutkan ibarat gerigi kunci, selamanya kita tidak akan pernah bisa membuka dengan kunci tanpa gerigi, atau kunci dengan gerigi yang tidak sempurna.